Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Esther Negurji Suwarno dengan NIM 55522000019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait pendekatan kontrak efisien untuk kegunaan keputusan dari chapter 8. Teori kontrak efisien berfokus pada peran informasi akuntansi keuangan dalam memoderasi asimetri informasi di antara pihak-pihak yang berkontrak. Pertama, kontrak hutang dan kontrak kompensasi manajemen. Kemudian yang kedua, terdapat kemungkinan kepentingan pemberi pinjaman dan kepentingan manajer tidak selaras dengan kepentingan pemilik saham. Ketiga, kontrak yang efisien akan menghasilkan kepercayaan di antara konflik kepentingan yang terjadi pada kos terendah perusahaan. Dan yang keempat, kontrak dapat berbentuk dokumen tertulis, formal maupun tersirat. Sumber permintaan kontrak untuk informasi akuntansi keuangan. Pertama, pemberi pinjaman, di mana kontrak hutang merupakan sumber penting dalam pendanaan perusahaan. Terdapat dua aspek dalam kontrak hutang yang harus diperhatikan. Yang kedua, adanya pemegang saham. Manajer diasumsikan bersikap rasional dan bertindak sesuai dengan kepentingan mereka yang mungkin dapat mengakibatkan konflik kepentingan dengan pemegang saham. Kebijakan akuntansi untuk kontrak yang efisien terbagi menjadi dua. Yang pertama, adanya reliabilitas, di mana pemberi pinjaman membutuhkan informasi yang reliable untuk membantu dalam menjaga dari kebijakan manajer yang oportunis yang menyembunyikan kerugian dan mencatat unrealized gains. Dan yang kedua, adanya konservatisme, di mana informasi yang konservatif dibutuhkan pemberi pinjaman untuk membantu dalam memprediksi financial distress atau misal melalui laporan unrealized loss. Dari sisi pemegang saham, informasi konservatif dibutuhkan untuk tujuan keagenan. Selanjutnya, terdapat pada PSAK 72 terkait pendapatan kontrak dengan pelanggan di mana adanya kontrak rigidity dan employee stock option. Kontrak rigidity merupakan beberapa kontrak yang bergantung pada variabel akuntansi. Kontrak hutang mengandung pada kesepakatan yang berbasis akuntansi dan adapun kontrak kompensasi manajemen bergantung pada net income. Sedangkan ASO ini merupakan opsi saham yang dikeluarkan bagi manajemen dan dalam beberapa kasus bagi karyawan-karyawan lainnya yang memberi mereka hak untuk membeli saham perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Membedakan efisiensi dan oportunisme dalam kontrak. Apa yang menjadi pengarah manajer dalam memilih kebijakan akuntansi merupakan kebijakan yang diarahkan oportunisme menghasilkan keuntungan bagi manajer pada expense investor. Manajer akan memilih kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan utilitas yang mereka harapkan. Sedangkan jika diarahkan oleh efisiensi, manajer akan memilih kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan efisiensi kontrak seperti GCG. Implicit contracts. Dalam banyak situasi, perusahaan dapat mendapatkan keuntungan dari efisien contracting tanpa harus benar-benar masuk ke dalam sebuah kontrak formal. Sebagai contoh, yaitu kepercayaan yang diperoleh perusahaan atas konsistensinya melaporkan laba yang terus berkembang secara transparan. Hubungan yang berdasarkan kepercayaan semacam itu disebut sebagai kontrak implisit. Kemudian adanya conclusion. Pertama, teori kontrak berpendapat bahwa peran pelaporan keuangan adalah untuk menghasilkan kepercayaan di antara pihak-pihak yang melakukan kontrak. Hal ini mempertegas kontrak hutang dan kontrak kompensasi manajemen. Kemudian yang kedua, teori kontrak agak bertentangan dengan rangka konseptual. Hal ini mendukung kenaikan penegasan pada reliabilitas dan konservatisme kondisional. Dan yang ketiga, manajer memiliki pilihan atas kebijakan akuntansi.
Hal ini terkait apakah fleksibilitas konsisten dengan kontrak yang efisien atau oportunisme manajer. Selanjutnya ini ada salah satu case dari jurnal. Studi ini dimulai dengan dua posisi ekstrim teori keagenan. Yang satu berpendapat bahwa teori keagenan adalah revolusioner dan merupakan dasar yang kuat, Jensen 1983. Dan yang lain berpendapat bahwa teori ini mengarah pada masalah yang tidak jelas, sempit, kurangnya implikasi yang bisa diuji, dan berbahaya, Perrow 1986. Ide teori keagenan tentang resiko, ketidakpastian hasil, insentif, dan sistem informasi adalah kontribusi baru untuk pemikiran organisasi. Dan bukti empiris mendukung teori, khususnya ketika dihubungkan dengan perspektif teori komplementer. Jurnal ini berjudul Teori Agensi dalam Pemikiran Organisasi, Pendekatan Positivistik dan Prinsipal Agen. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Erlangga yang dibuat oleh Kurniawansyah, Kurnianto, dan juga Rizky. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.